Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah penduduk sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk ini juga berpengaruh terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini yang menyebabkan adanya persaingan ketat antar masyarakat di Provinsi Bali, di mana persaingan ketat ini juga yang akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi. Dari kesenjangan sosial yang tinggi inilah mempengaruhi kesehatan masyarakat, di mana kesehatan yang peneliti lihat bukan hanya kesehatan dari segi fisik, namun juga dari segi kejiwaan. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, penderita gangguan jiwa di Bali sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan di beberapa jenis penyakit gangguan jiwa. Maka dari itu, peneliti berinisiatif untuk membuat sistem, yaitu sistem pendukung keputusan diagnosa penyakit gangguan jiwa dengan metode Dempster-Shafer, di mana metode Dempster-Shafer ini merupakan salah satu metode yang mendukung adanya multi hipotesa, di mana seorang penderita penyakit gangguan jiwa itu dapat menderita atau mengalami lebih dari satu jenis penyakit gangguan jiwa. Dari hasil pengujian yang didapat, yang pertama yaitu black box testing atau pengujian black box itu dilakukan oleh salah satu dosen pendidikan teknik informatika sebagai ahli media dan satu lagi oleh dokter sebagai user. Di mana hasil dari black box testing ini didapatkan bahwa fungsional. Dari hasil pengujian yang didapat, yang pertama yaitu black box testing atau pengujian black box itu dilakukan oleh salah satu dosen pendidikan teknik informatika sebagai ahli media dan satu lagi oleh dokter sebagai user. Di mana hasil dari black box testing ini didapatkan bahwa fungsional dalam sistem sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dari pengguna. Yang kedua adalah white box testing atau pengujian white box. Itu dilakukan oleh penulis untuk menguji apakah algoritma sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam sistem. Kemudian yang ketiga adalah uji akurasi. Uji akurasi menggunakan metode Key-Fold Cross Validation dengan menggunakan 100 data rekam medis dari dokter, di mana terdiri dari 80 jenis gejala, 36 jenis penyakit dengan menggunakan 4 fold. Hasil dari uji akurasi didapat bahwa akurasi penuh dengan kesesuaian penuh itu didapat 47%, kemudian akurasi sebagian itu didapat 32%, dan tidak akurasi adalah sekitar 21%. Yang terakhir adalah uji kesesuaian, di mana uji kesesuaian ini berfungsi untuk mengetahui apakah perhitungan manual sudah sesuai dengan perhitungan sistem, dan dari hasil pengujian ini didapat bahwa hasil pengujian sistem sudah sesuai dengan hasil pengujian manual. Sekian.